Horasma dihita saluhutna ruas ni Tuhata nahina holongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Tapuji ma Tuhata nang mangaloas hita di bagasan haipason sahatu tiki jala boy hita pajupang di partangnyata sadarion lau mamuji dohot pasangap Tuhatai. Naung papatarhon holong ni roham dihami. Naung mangalehon partikian dihami laho pajupang dohot ho marhite acara pertangyangan sadarion. Lehon marohana tigor dihami asa marparangi hami hobbar tuhasitongami. Asalam patar harajaumu di tonga-tongani portibion. Sian Jahoba do hati gorani dibahani tapuji jala tolopon ma ibana. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungu di bagas tabe tapahibul maroha dohot pikirata lom puji ibana martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 125 ayat 1 dohot ayat 2. Asada
Marhite-hite guarni debata amat, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Tongondo aka sahitna diusung ibana, jala aka padangolanta di porsan, alani pangalosyata ibana tertulang, binaheni hajahatota ibana mabugang, ape tu ibana pizza paritean di hasonangata, jala binaheni bugangna malum hita, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosa, amanami na dibanwagijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuhami, jala dipalua ho hami sian gonggoma ni sibolis. Upangido hami tuho, seramoti hami di bagasan hatam, jala margogo hami jupa masa hasusahan dohot hagogotan, sese sama dosa nami dohot pangalosyan nami di hatam nabadiai, sai parbadiama rohanami marhite-hite tondim, jala pemasuk hami tu hangoluan sogot, asa pujion nami ho disiro di saleleng ni lelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk dihita di partangnyanta sadarion, imanan dienet sian pasalmen 34 ayat 12 sahatrotu ayat 10 marsi hatsoring mahita manjaha. Roma hamu ale aka anaha manangihon hatakon asahu wajarhon tuhamu parture ni biar mida Jahoba. Isedo bawa nama kalomon hangoluanon, maka holongi ari-ari mardidana denggan. Sai jaga madilam maradopon hajahaton, jala bibirmu maradopon pakuling sipaoto-oto. Sumurut mau sian hajahaton, jala ulahon nadenggan, lului hasonangan jala pareak mai. Sai manatap do mata ni Jahoba tu aka partigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Matua aloni akka sibahen najat dogohi di Jahoba, asa disiapon sian tanaon barita nasidei. Mangaguhi do aka partigor, gabe ditangihon Jahoba do, jala di paluan nasida sian hagogotan nasida sudena. Ima sahatna, martuama akan natumangihon hatani debata jala na upepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 710 ayat sada doat ayat tolu. Giring-giring langkahku, audisi Yesus Tuhan, lemas tiup tangaki, narai sepedalani saat auto surgoi. Auto aki, amorus galubagi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada
ibadah keluarga atau pertanyaan sektor secara online pada malam ini diambil dari Roma pasal 12 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 12 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu kata orang Indonesia 2 hari lalu ketika merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Topik minggu yang lalu, minggu ke-11 setelah Trinitatis, disebutkan Allah memerdekakan. Allah yang memerdekakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau khotbah hari Minggu kemarin dikatakan kepada kita semua, Allah sudah memerdekakan kita. Allah sudah membebaskan kita. Allah sudah mengeluarkan kita dari liang kematian. Allah sudah memberikan kepada kita kehidupan. Allah sudah mematikan kejahatan dunia. Pada saat ini kita dihantarkan kepada sebuah topik untuk minggu ke-12 setelah Trinitatis. Orang benar di hadapan Tuhan. Halak partigor di hadapan ni debata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dulu presiden pertama kita Bung Karno mengatakan, saudara-saudara rakyat Indonesia, isilah kemerdekaan ini, jadilah rakyat Indonesia yang baik. Saat ini saudaraku, firman Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus dengan jelas juga berkata kepada kita, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Nah saudaraku, sama itu perintah itu, saudara-saudara, para pengikut Yesus. Kalau dulu dikatakan isilah kemerdekaan Indonesia, sekarang kita diingatkan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan Yesus itu isilah. Caranya bagaimana? Dikatakan, kalau ada temanmu yang jahat, jangan balas kejahatan kepadanya. Jangan pikirkan yang jelek kepadanya. Jangan pikirkan sesuatu yang busuk kepadanya. Dikatakan di sini, udahlah, serahkanlah itu kepada murka Allah. Biarlah Allah yang memberikan apa yang patut diberikan kepada orang-orang yang jahat itu. Kemudian
dikatakan lagi saudaraku, berilah makan orang yang lapar. Kasihilah dia, mereka yang haus berikan minum. Karena berbuat demikianlah kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan ini hanya singkat saja. Mari kita isi saudaraku kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau 76 tahun lalu para pejuang dan pahlawan kita berteriak dengan mengatakan merdeka, merdeka. Merdeka dari mana ya? Merdeka dari jajahan penjajah. Merdeka dari perbudakan yang dilakukan oleh penjajah. Merdeka dari belenggu kejahatan para penjajah. Kira-kira orang Kristen seandainya disuruh teriak merdeka, kapan ya? Saudaraku, seandainya kita ada bersama dengan Maria pada saat dia ziarah ke kubur Yesus, kemudian malaikat menghampirinya, kenapa kau datang ke tempat orang mati mencari orang yang hidup? Yesus yang kau cari itu, dia sudah bangkit. Yesus yang kau cari itu, dia sudah hidup. Seandainya saya ada pada saat itu bersama dengan Maria, maka saya akan loncat dengan kegirangan mengatakan merdeka, merdeka. Ya, kita merdeka dari kuasa maut. Kita merdeka dari liang kubur. Kita merdeka dari kuasa kejahatan. Kita sudah dibebaskan dari kematian. Itulah saudaraku, pejuang kita, pahlawan kita hanya membebaskan dan memerdekakan kita hanya dari segi teritorial saja. PBB mengakui ya Indonesia sudah merdeka, dia sudah punya wilayah, dia punya ribuan pulau, wilayah lautnya ada. Tapi itu tak berhubungan dengan surga saudaraku. Itu tak berhubungan dengan kematian saudaraku. Tapi ketika Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kau sudah merdeka. Kemerdekaan yang kuberikan itu adalah benar-benar merdeka. Itu kata khotbah minggu yang lalu saudaraku. Artinya apa? Kemerdekaan yang diberikan Yesus itu adalah kemerdekaan yang membebaskan kita dari ikatan dosa. Kemerdekaan yang memerdekakan dan membebaskan kita dari hamba dosa. Hamba dosa upahnya adalah kematian. Oleh karena itu saudaraku, dalam nats kita pada ibadah keluarga saat ini dikatakan orang yang merdeka itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah topik yang menghantarkan kita ke minggu ke-12 setelah Trinitatis. Orang yang dimerdekakan itu harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Caranya cuma dua saja tadi saudaraku. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian saudaraku, berilah makan yang lapar. Berilah minum yang haus. Itu saja saudaraku pesannya pada ibadah kita malam ini. Siapa di antara saudara yang kemudian melihat saudaranya ada sedang kehausan dan kelaparan, dan kemudian membiarkannya, sesungguhnya engkau belum mengisi kemerdekaan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya engkau belum orang yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Siapa orang yang kemudian berpikir jahat kepada orang yang jahat kepadanya, maka dia sesungguhnya masih hidup dalam belenggu dosa. Kalau orang yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan Yesus itu, dia harus hidup benar, selalu berlaku baik. Bahkan Tuhan Yesus pun dalam ayat yang lain mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu pada ayat yang terakhir tadi ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ada video singkat yang beredar di medsos dengan mengatakan, pejuang kita, para pahlawan kita bercucuran darah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita cuma disuruh mengisi kemerdekaan doang. Kita cuma disuruh untuk menjadi rakyat yang baik doang. Tidak diminta untuk bercucuran darah. Keren ya, video singkat itu. Pejuang pahlawan bercucuran darah untuk memerdekakan kita. Kita cuma disuruh jadi orang baik saja sebagai rakyat Indonesia. Saya masker merah putih nih, sambil mengenang kemerdekaan Indonesia. Merah putih, saudaraku. Tapi merah putihnya kan karena kebetulan bendera Belanda itu merah putih biru. Tinggal sobek biru, tinggal merah putih. Ya, bisa juga dia kemudian dikatakan merah ini adalah darahku. Seperti lagunya siapa itu ya, Gomblo ya. Ya. Merah darahku, putih tulangku. Kalau orang Kristen, gimana ini mengartikan merah putih masker yang saya pakai? Kalau rakyat Indonesia mengatakan, para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa, lihatlah merah itu darahnya bercucuran. Putih itu tulangmu, di tulangmu pun harus ada darah. Pengikut Yesus, saya mau mengatakan pada saat ini, lihatlah merah ini darah Yesus sudah tercurah, sudah bercucuran di kayu salib untuk memerdekakanmu, untuk memerdekakanku, untuk memerdekakan kita. Lihatlah yang putih ini, pesannya, putihlah hatimu, putihlah pikiranmu, bersihlah hatimu, bersihlah pikiranmu, bersihlah hatiku, bersihlah pikiranku. Kalau kita sudah diajak untuk putih, bersih, bersinar, maka dalam pikiran ini harus yang baik-baik. Kalau ada temanmu yang jahat, tak usah pikirkan yang jahat. Jangan kita berdoa, Tuhan matikanlah dia, Tuhan lumpuhkanlah dia, benci aku kepadanya. Itu sesungguhnya kitalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan Yesus pun dalam nats lain mengatakan, berikan tumpangan tangan kepada orang yang membencimu. Berkati dia, orang yang membencimu. Seperti itulah saudaraku, kita mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus lewat pesannya ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus memberikan pesannya kepada jemaat di Ibrani. Tentu itu juga dalam rangka mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus pada Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan pernah sekalipun tercetus, terlontar keluar dari bibir kita ini kata-kata yang ingin menghukum orang yang jahat kepada kita. Tetapi justru katakanlah seperti yang dikatakan Yesus, ya Bapa, ampunilah dia, ampunilah mereka, karena mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Bibir ini, ayo kita isi dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan. Kemudian ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Itu pesan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Ibrani. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, jangan lupa berbuat baik, memberikan bantuan. Nah sekarang HKBP Cipayung Cilangkap ini sedang membuka hati para jemaat, sedang mengetuk hati para jemaat untuk mau memberikan sumbangan kepada orang-orang
atau jemaat HKBP Cipayung Cilangkap dan masyarakat sekitar gereja yang terdampak COVID. Memberikan sumbangan itu juga wujud sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kan begitu saudaraku. Ayo, siapa yang sedang duduk tenang di sini tapi merasa ada berkat dari Tuhan, belum memberikan sumbangan, ayo lewat khotbah ini saya ingatkan lagi kepada kita semua, ayolah memberikan perbuatan yang baik, memberikan sumbangan. Ayat hari ini pun mengatakan kepada kita dengan jelas saudaraku, jika seterumu haus, jika seterumu lapar, beri dia makan saudaraku. Seteru loh, artinya musuh. Kalau musuhmu lapar, kalau musuhmu haus, kasih dia minum, kasih dia makan. Kalau jemaat HKB Cipayung Cilangkap sekarang banyak yang kelaparan karena terdampak COVID, itu bukan musuh loh. Musuh aja disuruh kalau dia lapar kasih dia makan, kasih dia bantuan. Apalagi sahabat saudaraku, apalagi jemaat teman sepersekutuan saudaraku. Ayo, inilah pesan pada ibadah keluarga pada saat ini saudaraku. Saya juga sudah berpartisipasi nih, memberikan sumbangan lewat tim sosial HKBP Cipayung Cilangkap. Nanti juga akan memberikan sumbangan melalui tim sending HKB Cipayung Cilangkap. Mungkin 2 hari lalu tim sending sudah mentransfer juga itu ke rekening tim tanggap dampak bencana COVID yang dipimpin Abang Sintua BO Nenggolan itu. Ya, saudaraku seperti itulah. Tentu saya juga nanti secara atas nama keluarga juga akan memberi. Itulah saudaraku hidup ini yang dipesankan oleh khotbah pada saat ini. Kita sudah dimerdekakan minggu lalu khotbahnya. Sekarang isilah kemerdekaan itu. Tampillah sebagai anak-anak Yesus yang benar hidup di hadapannya. Nah kalau sudah seperti itu saudaraku, betapa nikmatnya hidup ini. Kalau kita semua saling memperhatikan, saling menyayangi, saling menolong, maka persekutuan kita juga akan indah saudaraku. Oleh karenanya kepada kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah dimerdekakan, kita harus bangga saudaraku. Kita sudah diberikan kehidupan yang kekal. Kalau saudara saat ini sedang mendengarkan khotbah ini, sedang terbaring karena COVID-19, sedang terbaring karena sakit apapun. Kalau saudara mendengarkan khotbah ini sedang menderita karena kehidupan ekonomimu sedang terdampak, tidak usah takut saudaraku. Ekonomimu boleh terdampak, tubuhmu boleh terdampak saudaraku, tulangmu boleh digerogoti penyakit apapun yang ada dalam tubuhmu. Tapi Yesus mengatakan hanya tubuhmu yang bisa digerogoti. Bahkan sekalipun tubuhmu bisa dimatikan, rohmu tetap milikku. Tak seorang pun yang bisa mengambil rohmu. Itu artinya apa saudaraku? Karena kita sudah dimerdekakan. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah menjadi miliknya. Makanya dikatakan ayo hiduplah benar bersama denganku. Kalau ibumu, kalau papamu, kalau istrimu, kalau anakmu, kalau suamimu sudah mati karena COVID, entah karena apapun, tak apa saudaraku. Kita sudah dimerdekakan. Rohnya tetap milik Yesus. Rohnya akan mengikut kepada Yesus. Karena Yesus pun mengatakan, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Orang yang percaya akan sama denganku. Dia juga akan pergi ke rumah Bapa di surga. Dengan catatan, ayo hiduplah benar di hadapan Tuhan Yesus. Nah kalau sudah seperti itu saudaraku, ayo mulai sekarang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku akhir-akhir ini selalu mendoakan musuhku yang membenciku supaya kau cederai, supaya kau lukai, supaya kau hukum. Tuhan sekarang ku cabut
doaku itu. Aku minta ampun Tuhan. Aku berkata kepadamu, Tuhan berkatilah dia. Nah itulah saudaraku. Wah bayangkan saudaraku kalau semua orang saling mendoakan betapa nikmatnya hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus ini. Merdeka. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Tolong kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu. Engkau telah memerdekakan kami dari belenggu kuasa dosa. Engkau telah memerdekakan kami dan memberikan kemenangan kehidupan kepada kami. Dan pada saat ini Engkau mengingatkan kami, orang yang sudah dimerdekakan itu harus hidup benar di hadapan-Mu. Harus menunjukkan kasih, harus menunjukkan kebaikan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mau berbuat baik dan mau memberikan sumbangan kepada orang yang haus dan orang yang sedang kelaparan. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang terpapar karena penyakit apapun. Tolong Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Biarlah mereka Tuhan tetap hidup dan berpikir dengan benar di hadapan-Mu. Sekalipun mereka saat ini sedang menderita, juga karena terdampak kehidupan ekonominya. Tolong Tuhan agar mereka tetap bersemangat. Hidup ekonomi boleh terdampak. Tubuh ini Tuhan boleh terdampak. Tapi kami yakin roh kami tetap menyala-nyala. Dan itu tidak akan pernah terdampak. Karena kami adalah milik-Mu. Biarlah kami selalu hidup benar di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Berkati dia Tuhan. Tolong dia Tuhan untuk terus dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bersumber daripada-Mu. Agar kami Tuhan boleh mengikuti semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tidak lagi saatnya Tuhan kami bermusuhan. Tapi kami sudah harus berpikir bagaimana hidup berdampingan dengan virus corona. Kalau kami tetap setia mengikuti semua peraturan dari pemerintah, maka sesungguhnya kami akan hidup dengan baik, berdampingan dengan virus, karena kami selalu mengikuti prokes. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, seluruh jemaat HKP Cipayung Cilangkap, dan semua siapa saja Tuhan yang mendengarkan firman tadi. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati semua kami Tuhan satu persatu. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan berkat yang melimpah. Yang susah Tuhan akan hiburkan mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan mereka. Yang putus asa Tuhan akan berikan pengharapan yang hidup bagi mereka. Tuhan yang di surga, terima kasih. Kalau 2 hari lalu kami boleh merayakan kemerdekaan Indonesia atas perjuangan para pejuang dan pahlawan yang rela mencucurkan darahnya bahkan mati hanya untuk membebaskan kami dari jajahan para penjajah. Kami diakui oleh PBB memiliki teritorial Indonesia, darat dan lautan, ribuan pulau. Tuhan, ribuan tahun yang lalu sesungguhnya Engkau telah memerdekakan kami dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, dari kematian. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya juga Tuhan kami menyerukan merdeka dari kuasa iblis, merdeka dari ikatan kematian. Dan kami sudah dimerdekakan Yesus untuk menuju kehidupan yang kekal. Kami serahkan Tuhan jiwa raga kami pada malam ini. Kami akan rebahkan, kami akan tidur. Tuhan sertai kami. Tuhan bangunkan kami besok. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 770. Ayat 1 dan ayat 2. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita boleh
transfer persembahan kita ke rekening gereja yang tertulis di bawah ini. Dan kemudian kita bisa juga serahkan ke Parhalado atau diantar langsung ke gereja. Tapi saya ingatkan juga agar kita juga memberikan sumbangan ke tim tanggap bencana dampak COVID-19 Gereja HKP Cibeng Cilangkap. Nih rekeningnya ada juga nih atas nama Sutrisno Merpaung. Mari kita bernyanyi. Rap mahita madok tangiyang na pinudakon ni Tuhan Yesus tuhita. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharacawmo, say sahut malomo ni ruham di banua tongonsongon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluon siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon to pangujunan. Palua mahami siyan pangako, ay hodo na puna harajaon, dohot taguguon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohan ni dibata amadot para sauran nito di purbadiya madungan ni hamu. Amen. 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 Saya pendeta Lundu HM Simanjuntak, Sintua Boy O Nenggolan, dan pemusik, song leader, dan juga tim multimedia, dan soundman, dan ada juga Inang Sintua Emburus Tumiyang yang mendampingi kami. Kami memberikan pesan supaya kita tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tambah lagi 2M yang sekarang ini, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Sebentar lagi kita akan tidur, kita rebahkan jiwa raga kita. Semoga malam ini menjadi malam sumber kekuatan bagi kita oleh Tuhan. Besok kita akan dibangunkan dan kita akan bisa melanjutkan aktivitas kami. Kami ucapkan kepada kita semua, Horas, salam sehat.